Sempat hadir saat masih menjabat Wakil Bupati Indramayu hingga mengikuti prosesi acara dengan salam tak lazim sebagaimana ajaran Islam, aktor dan politisi Lucky Hakim kemarin akhirnya menjalani pemeriksaan di Mabes Polri terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang. Lucky hadir ke Mabes Polri setelah ditetapkan sebagai saksi. Lucky Hakim pun akhirnya memberi kesaksian yang ia ketahui selama menyambangi pesantren tersebut. Yang saya tahu tidak ada kerjasama antara Pemda Indramayu dengan Al Zaitun. Kalau personal saya tidak tahu. Nah kalau saya personal tidak ada. Pernah nggak saya menerima sesuatu dari Al Zaitun? Pernah, yaitu jas dan peci pas saya datang waktu itu. Tapi kalau misalnya kayak uang atau apa, kan nanti PPATK bisa membuktikan kan uang-uang di rekening saya itu uang dari mana. Setahu saya tidak ada. Jadi Pemda itu mendapatkan retribusi ya paling dari PBB. Terus mungkin kalau setahu saya cuma PBB deh, karena yang lainnya kan kalau konversi itu kan di bawah Kementerian Agama. Jadi perizinannya untuk ponpes itu dari Kementerian Agama, dan kalau ada anggaran-anggaran dari pemerintah kepada ponpes itu mungkin dana BOS ya. BOS itu kan kepada siswanya. Tapi kalau dari Pemda saya ingat kembali tidak ada, dan mungkin hanya perizinan. Kalau perizinan memang ada biaya. Selain menjadi saksi, kepada juru warta Lucky juga mengaku tak membela, pun sebaliknya tak menyudutkan pihak terkait. Ia hanya memberi kesaksian terkait apa yang ia saksikan selama kunjungan ke pesantren tersebut. Iya, belum mendalam lah, baru kulit-kulitnya saja gitu. Mungkin nanti bisa lebih dalam lagi setelah selesai kan, jadi saya juga bisa menyampaikan ke teman-teman di sini. Ya ini tadi udah hampir 10 jam kayaknya, mungkin lebih ya. Dan ditanya pertanyaan-pertanyaan, sudah menjawab semua pertanyaan dari penyidik dengan sebenar-benarnya, dengan seterang-benerang seapa adanya. Dan ya alhamdulillah berjalan lancar. Saya punya keyakinan betul bahwa di sini Mabes Polri akan benar-benar menangani kasus ini sebaik-baiknya, seadil-adilnya, menyampaikan bukti baru. Apa ini menjadi bukti atau bukan ya? Jadi saya ditanya awal perkenalannya, maka saya jawab bahwa awal perkenalannya adalah ketika saat pertama berjumpa. Tapi kenapa bisa berjumpa? Karena saya mengajukan surat pada saat itu untuk bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini suratnya nanti bisa dilihat. Surat dari Hakim Center pada saat itu saya meminta Ketua LHC Pak Carmadi, orangnya juga ada di atas, untuk menyurati Pondok Pesantren Al Zaitun karena saya ingin bertemu, ini silaturahmi. Ini suratnya tertanggal Jumat 29 Juli 2022. Jadi ini membuktikan bahwa yang beredar video-video itu adalah memang tahun lalu. Saya mengatakan bahwa itu tahun lalu. Ya, kasus penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang memang tengah menggegerkan publik. Sejumlah ritual keagamaan, mulai cara mengucapkan salam, sholat Jumat yang melibatkan wanita, hingga pernyataan-pernyataan kontroversial Panji Gumilang menjadi sorotan publik. Hingga pimpinan pesantren Al Zaitun itu kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Lucky Hakim sendiri sempat mengunjungi Al Zaitun selama menjabat sebagai wakil bupati. Pak, soal tujuan ada perzinahan ya di lingkungan ponpes. Terus maksudnya bagaimana? Yang katanya bayar 20 juta, 2 juta atau 20 juta? Ente percaya nggak? Lembaga pendidikan terus ada seperti itu, percaya nggak? Kalau Anda saja tidak percaya, apalagi kami di sini. Lah iya, kan saya nanya dulu. Sebagai seorang muslim, lantas ada informasi seperti itu di tempat pendidikan seperti begini, Anda percaya nggak?
Tidak kan? Apalagi saya dukung, saya juga nggak percaya. Artinya tidak ada. Laki perempuan haknya sama. Kalau di Indonesia kan baru 30%. Syaratnya untuk diajukan calon 30% kan? Nah ini 50-50 kan bagus. Dimulai dari soft sholat. Tapi belum usai jabatannya sebagai wakil bupati, Lucky sempat mengumumkan diri berhenti. Lantaran tidak ada kecocokan visi dan misi dengan bupati pasangannya. Di daerah saya akan mencarikan solusi-solusinya yang mudah-mudahan solusi ini menjadi sebuah ending. Ya ini bakalan jadi buruk buat saya tahu mungkin saya akan dianggap cengeng atau lemah atau apa, tapi bagi saya nggak apa-apa, justru seharusnya pejabat itu menangis malu kalau misalnya pejabat itu nggak bekerja dengan benar. Kalau kita dibayar oleh uang rakyat itu amanah dunia akhirat. Rakyat itu cari uang itu susah loh. Yang saya pakai jas dan peci itu tanggal 30. Tadi saya juga menceritakan bahwa jas dan peci yang saya pakai itu adalah pembelian daripada Al Zaitun untuk Pak Panji Gumilang. Maka saya pun siap ini kalau memang itu menjadi barang bukti untuk diserahkan ke sini, mungkin bisa akan ada pemanggilan kembali gitu. Saya kembali untuk menyerahkan jas dan peci dan bukti-bukti lain yang dibutuhkan. Pertanyaan bahwa ketika sholat berjamaah saya tidak di situ karena saya tidak sholat Jumat di situ dan saya tidak sholat di Masjid Rahmatan lil Alamin, baik itu Idul Fitri, Idul Adha ataupun sholat-sholat yang lainnya. Jadi saya tidak pernah melakukan ibadah sholat di masjid itu dengan saf yang bercampur. Tapi ketika ada video yang menyanyikan Salam itu, ya itu tanggal 30 Juli 2022. Saat Lucky Hakim harus bolak-balik Mabes Polri untuk memberi kesaksian ihwal dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang, sutradara Hanung Bramantyo dan istrinya Saskia Meka baru saja pulang dari Tanah Suci. Secara eksklusif, tim kami sempat mewawancarai seperti apa pengalaman religi Hanung dan istri saat di Tanah Suci. Kepada tim Gospot, Hanung mengaku pengalaman beribadah haji sebagai pengalaman religi yang spesial dan tak sangat cepat dan alhamdulillah, padahal padahal kita tidak membayar sefantastis itu, tapi kita mendapatkan alhamdulillah bisa mendapatkan kemudahan gitu. Cukup khusyuk saya, ya alhamdulillah ya harus khusyuk di sana. Kalau enggak ya buat apa kita? Itu satu-satunya ibadah yang sangat diharapkan, sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nantikan kan. Ya di sana harus khusyuk. Ya, beribadah haji merupakan panggilan dari Yang Maha Kuasa. Bagaimanapun, ritual haji tak mudah dilakoni meski setiap orang punya kemampuan finansial. Lantas, pengalaman spiritual
saya benar-benar diingatkan harus balance. Ya, doa yang saya mintakan kesehatan buat anak-anak saya, biar anak-anak saya tidak alerginya, terus kemudian asmanya, terus imunitasnya, terutama KB gitu kan, itu bisa sembuh total. Kasihan juga ngelihat dia selalu setiap bulan masuk rumah sakit gitu kan. Itu aja doa itu terus. Namun Hanung harus beradaptasi dengan kondisi kota Mekah lantaran kondisi tubuh istrinya Saskia yang lemah. Saskia sempat drop saat berada di kota suci, tapi kondisinya berangsur pulih setelah menjalani sejumlah ritual ibadah haji. Mana kabar? Mana? Kenapa? Itu Abi loh, sini. Kamar. Kenapa itu Abi? Itu Abi. Lihat Ngambek. Itu apa tulisannya? Sama Abi. Sama Abi kenapa? Oh iya sama Abi ya. Sama Abinya takut ya? Pakai baju bagus. Sama Abinya takut. Gendong Abi. Oh nggak mau, oh iya. Dia mau digendong. Setelah pakai rambut. Iya. Kalau kita nggak mau ya, iya oke. Alhamdulillah, saya harus pakai wig sekarang. Setiap hari pakai wig. Abi ini nggak apa-apa. semoga Abi menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya robbal alamin. Iya, mungkin karena terbiasa pada rambut gitu kan. Jadi ketika ngelihat bapaknya beda gitu, dia bilangnya saya nggak tahu itu Abi. Padahal maksudnya kalimatnya saya tidak kenal Abi ya gitu. Jadi emang nggak kenal. Karena memang banyak kok teman-teman saya yang ketika ketemu kaget, Hanung gitu kan. Gitu. Karena ternyata mukanya beda kok. Tapi ini mau digendong gimana ceritanya jadi akhirnya mengenalin abinya gitu seperti apa? Ya waktu itu tiba-tiba digendong harus pakai wig gitu kan. Oke, wig lucu banget. Harus pakai wig akhirnya mau digendong. Ya memang anak-anak saya yang paling terakhir itu emang lucu banget. Jadi ya punya pemikiran yang beda sendiri gitu kan. Jadi setelah pakai wig ya akhirnya dia mau digendong. Benar-benar mau digendong, saya sampai kaget semua pada heran. Tapi setelah itu ya penyesuaian. Ya ini akhirnya saya pakai ini, terus saya pakai topi pakai peci haji. Padahal sebenarnya saya lebih menyukai peci-peci seperti ini ya. Ini akan sangat nusantara sekali. Karena struktur kepala saya tidak cocok kalau menggunakan topi kayak coach gitu ya. Saya pengen banget sebenarnya topi coach gitu kan, atau topi pendaki gunung gitu kan. Tapi setelah pakai itu tuh, atau topi pakai topi pendaki itu muka saya kayak ada jamur gitu. Apakah ada masalah di sana? Ya tentulah pasti. Dan saya memang sadar betul bahwa ketika kita berhaji memang yang dibutuhkan adalah fisik, ya kan. Dan sejujurnya fisik saya sama Saskia di sana, terutama saya ya, saya yang penderita asma ini, saya sedang digembleng habis-habisan sama Allah gitu kan. Ya jalan dari Makkah Mina itu kan bolak-balik 2 jam gitu kan. Terus bagaimana kita diuji kesabaran kita pada saat di tenda, ya kan. Di tenda yang kapasitasnya itu mestinya cuma 120 jamaah, ini diisi 230 jamaah, jadi 2 kali lipat. Buat kita, saya tidak ada masalah sebetulnya karena saya terbiasa ngemper waktu saya ada di Sanggar Teater dulu ketika masih di Jogja, saya biasa ngemper. Terus pada saat saya syuting film dokumenter juga ya tidur sembarangan gitu kan. Cuma yang saya pikirkan adalah lansia kan. Di kiri kanan saya tuh lansia tuh ada sekitar 20 lansia gitu. Ya akhirnya kan mereka yang paling kesulitan tidur dempet-dempetan. Akhirnya kita yang muda-muda ini yang ngalah.
Sayangnya kondisi Saskia hingga kepulangan kemarin masih mengalami drop. Diduga faktor ketahanan tubuh dan cuaca di Tanah Suci membuat sang istri kesulitan beradaptasi. Apalagi ada sejumlah rukun haji yang harus ditunaikan membutuhkan tenaga dan konsentrasi dalam beribadah. Lantas benarkah usai pulang dari Tanah Suci, Saskia akan menjalani perawatan di rumah sakit? Sempat kambuh karena pertama saya alergi debu, ya kan, dan di sana kan debunya kan luar biasa kan padang pasir kan. Satu itu, kemudian yang kedua ketika saya debu saya pasti akan asma attack gitu kan. Dan di sana tendanya kan berkarpet gitu kan, dan tahu sendiri kan habit orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang habitnya itu selalu dilayani gitu kan. Ada yang habitnya memang bersih-bersih kayak saya gitu kan. Tapi itu kan nggak imbang. Mungkin orang yang punya care terhadap kebersihan itu sedikit banget ya. Padahal di dalam Islam kan kebersihan kan sebagian dari iman.